Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Furkan dan saya sendiri Asra Furida ingin memaparkan materi tentang aplikasi mikrobiologi pada bidang pangan dan industri. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu mikrobiologi. Mikrobiologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya seperti bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan archaea. Virus sering juga dimasukkan, walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Sejarah perkembangan mikroorganisme. Orang yang pertama yang melihat bakteri adalah Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Seorang pembuat mikroskop amatir berkebangsawan Belanda. Pada tahun 1684, Anthony menggunakan mikroskop yang sangat kecil, hasil karyanya sendiri, untuk mengamati berbagai mikroorganisme dalam bahan alam. Mikroskop yang digunakan Anthony pada saat itu berupa kaca pembesar berbentuk biconvex dengan spesimen yang diletakkan di antara sudut apertura kecil pada penahan logam. Alat itu dipegang dekat dengan mata dan objek yang ada di sisi lain lensa disesuaikan untuk mendapatkan fokus. Dengan alat itulah Anthony mendapatkan kontras yang sesuai antara bakteri yang mengembang dengan latar belakang, sehingga dapat dilihat dan dibedakan dengan jelas. Mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan kamir sudah lama diketahui memegang peranan penting baik dalam bidang kerusakan makanan, fermentasi, maupun keracunan makanan atau keamanan pangan. Di samping itu, mikroorganisme juga telah lama dimanfaatkan di industri untuk produksi berbagai bahan tambahan pangan. Dengan demikian, perkembangan dalam bidang mikrobiologi pangan secara langsung juga akan mempengaruhi perkembangan teknologi pangan sendiri, yang bertujuan untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan mempunyai masa simpan yang cukup. Oleh karena itu, mata kuliah mikrobiologi pangan sudah dirancang dalam kurikulum pendidikan teknologi pangan sejak awal didirikannya Departemen Teknologi Hasil Pertanian atau yang disingkat dengan THP. Kita ketahui mikrobiologi pangan itu adalah studi terhadap mikroorganisme yang mendiami, membuat, hingga yang merusak makanan. Probiotik yang merupakan bakteri yang baik menjadi subbidang pembahasan yang penting dalam mikrobiologi pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi mikroba dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang pertama adalah faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik dipengaruhi oleh suhu, kelembaban, dan probiotik yang merupakan bakteri yang baik menjadi subbidang pembahasan yang penting dalam mikrobiologi pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi mikroba dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang pertama adalah faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik dipengaruhi oleh suhu, kelembaban, dan pengeringan, tekanan osmose, pH, ion-ion logam, iradiasi, dan tekanan. Sedangkan faktor biotik itu dipengaruhi oleh interaksi antar mikroba, asosiasi mikroba, dan tumbuhan. Mikroba terdapat di mana-mana, misalnya di dalam air, tanah, udara, tanaman, hewan, dan manusia. Oleh karena itu, mikroba dapat masuk ke dalam pangan melalui berbagai cara. Misalnya, melalui air yang digunakan untuk menyiram tanaman, atau mencuci bahan baku pangan, terutama bila air tersebut tercemar dan oleh kotoran atau manusia. Mikroba juga dapat masuk ke dalam pangan melalui tanah selama penanaman atau pemanenan sayuran, melalui debu dan udara, melalui hewan dan manusia, dan pencemaran selama tahap penanganan dan pengolahan pangan. Contoh dari mikrobiologi pangan dapat dilihat pada slide ke-9, itu ada tahu, kacang kedelai, dan sejenisnya. Selanjutnya, materi tentang mikrobiologi industri akan dijelaskan oleh Furkan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya yang tadi tentang mikrobiologi industri pangan, dan saya melanjutkan tentang mikrobiologi industri, merupakan salah satu cabang dari bioteknologi yang menerapkan ilmu mikroba untuk membuat produk industri dalam jumlah yang banyak. Dengan kata lain, mikrobiologi industri adalah ilmu yang mempelajari pengamatan mikroorganisme dalam skala yang besar. Ada cara untuk memanipulasi mikroorganisme untuk meningkatkan hasil produk yang maksimal. Pengenalan mutasi ke dalam suatu organisme dapat dilakukan dengan memasukkan ke mutagen. Cara lain selain mutagen untuk meningkatkan produksi adalah dengan aplikasi gen. Ini dilakukan dengan penggunaan plasmid atau vektor. Selanjutnya, dan contoh dari satu mikrobiologi industri yaitu fermentasi. Apa sih itu fermentasi? Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Produk-produk tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai minuman atau makanan dan snack-snack lainnya. Reaksi kimia biasanya dilakukan dengan reaksi kimia fermentasi, yaitu gula, fosfoliseraldehida, asam pirufat terbagi dan dua bagian, yaitu aerobik dan anaerobik. Aerobik itu energi tinggi plus CO2 plus H2O. Anaerobik adalah asam laktat, etanol, alkohol, ester, asam asetat, dan keton. Tipe-tipe mikrobiologi industri itu tipenya fermentasi alkohol, fermentasi homolaktat, fermentasi heterolaktat, dan asam propionat. Reaksi yang terjadi dari fermentasi alkohol adalah hekose etanol plus CO2, dan organisme yang terjadi Deas, Zimomonas, Streptococcus. Dan reaksi yang terjadi pada fermentasi homolaktat, hekose asam laktat. Organismenya BBRP Lactobacillus leconoston. Fermentasi heterolaktat, reaksinya itu hekose asam laktat, etanol, CO2, laktat propionat. Organismenya yaitu BBRP Lactobacillus. Sedangkan asam propionat asetat CO2, organismenya Propionibacterium, Clostridium propionicum, bakteri enterik, Escherichia, Salmonella, Shigella, dan Klebsiella. Jenis yang ada pada mikrobiologi industri, jenis fermentasi yaitu fermentasi asam laktat, fermentasi alkohol, dan fermentasi asam cuka. Fermentasi asam laktat yaitu fermentasi yang hasil akhirnya berupa asam laktat. Peristiwa ini dapat terjadi di otot dalam kondisi anaerob. Fermentasi asam laktat banyak dilakukan oleh fungi dan bakteri tertentu. Digunakan dalam industri susu untuk membuat keju dan yogurt. Fermentasi asam laktat
secara umum itu mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam laktat. Biasanya terjadi pada manusia dan hewan. Ternyata juga bisa melakukan fermentasi asam laktat jika kondisi tubuh kekurangan oksigen. Sebagai contoh, pada saat kita berlari atau jogging, nafas kita akan semakin berat karena tubuh membutuhkan oksigen yang sangat banyak untuk menghasilkan ATP. Jika jumlah oksigen menipis, berarti maka fermentasi asam laktat di dalam tubuh akan terjadi. Tandanya adalah otot-otot di sekitar kaki akan semakin sakit dan ngilu. Ini terjadi karena terjadi proses penumpukan asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan kaki kita terasa sakit. Rasa sakit ini akan hilang berangsur-angsur ketika jumlah oksigen kita di dalam tubuh yang dibutuhkan bisa dipenuhi kembali, di mana asam laktat akan diubah kembali menjadi asam free fat. Reaksi kimia yang terjadi asam laktat C6H12O6 enzim 2C 2H5OCOOH plus energi. Selanjutnya fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol, etil alkohol, dan karbon dioksida. Organisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae atau ragi untuk pembuatan tape, roti, atau minuman keras. Dan kata lain, fermentasi alkohol juga menghasilkan 2 ATP. Fermentasi alkohol salah satunya adalah terjadi pada saat membuat tape, di mana hasil akhirnya akan dihasilkan oleh alkohol atau etanol. Sama dengan proses fermentasi asam laktat, setelah proses glikolisin tidak dilanjutkan ke tahap dekarbosilasi oksidatif, namun 2 molekul asam free fat akan diubah menjadi 2 molekul asetal. Kemudian akan diubah menjadi 2 molekul etanol. Hasil akhir dari fermentasi alkohol akan dihasilkan 2 ATP, 2 CO2, dan 2 etanol. Reaksi kimia yang terjadi pada fermentasi alkohol yaitu reaksi kimia C6H12O6 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2NADH2 plus energi. Dan pada fermentasi asam cuka merupakan suatu contoh fermentasi yang berlangsung dalam keadaan aerob. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam cuka. Bakteri asam cuka Acetobacter aceti dengan substrat etanol. Energi yang dihasilkan 5 kali lebih besar dari energi yang dihasilkan oleh fermentasi alkohol secara anaerob. Fermentasi asam cuka adalah proses oksidasi lanjutan dari alkohol oleh bakteri tertentu yang menghasilkan asam cuka. Proses ini merupakan salah satu contoh fermentasi yang berlangsung dalam keadaan aerob. Artinya proses menggunakan oksigen. Bakteri yang berperan dalam fermentasi ini adalah Acetobacter aceti dengan substrat etanol alkohol. Dengan oksigen yang cukup, bakteri tersebut dapat menghasilkan cuka dari berbagai makanan yang mengandung alkohol, misalnya buah-buahan seperti apel,
anggur, biji-bijian seperti mal dan beras, umbi-umbian seperti kentang dan singkong, dan juga bahan yang mengandung cukup banyak gula seperti cairan buah, madu, atau sirup. Reaksi kimia yang terdapat itu CH12O6A2C 2H 5OH 2CH3 COOH plus H2O plus 116 dan KKAL. Contoh dari fermentasi yaitu tempe. Tempe yang terdapat ini proses yang terjadi pada tempe. Misalnya kedelai. Setelah itu dibersihkan dan direndam dan dibuang kulitnya. Setelah itu dikukus dan didinginkan. Setelah itu diberi inokulum dan dibungkus lagi dengan rapat, dan terjadi fermentasi semalam, diubah dalam 1 malam, dan dianginkan di atas tempat yang telah disediakan dan menghasilkan tempe. Sekian dari kami, lebih dan kurang